Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat tarawih rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan barakah, ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah ayat yang sangat kental dengan bulan suci Ramadan. Namun di dalamnya ada banyak pelajaran-pelajaran berharga, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah hukum syariat, ataupun dalam masalah akhlak, ataupun tazkiyatun nafs. Itulah ayat dalam surat Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang artinya bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan sebagai Al-Furqan. Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan di kota atau negerinya, maka wajib bagi dia berpuasa. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka boleh tidak berpuasa namun mengganti di hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, dan agar kalian bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, agar kalian bersyukur. Ayat ini ada 3 bagian yang perlu kita tekankan. Yang pertama, firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ada beberapa pelajaran berharga, terutama dalam masalah al-aqidah. Namun kalau kita sampaikan dulu, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa makna dari kata-kata Ramadan? Ya, tiap tahun kita melewati kalimat ataupun nama bulan Hijriah ini, bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Kata para ulama, di antara makna Ramadan itu diambil dari kata-kata ar-ramda, panasnya gurun pasir. Ada yang mengatakan penamaan pertamanya karena pada waktu itu sangat panas di gurun pasir di tanah Arab. Ada pun yang mengatakan Ramadan itu dinamakan Ramadan dari kata-kata Ramadan yang membakar, yaitu kata ulama membakar dosa-dosa manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalamnya ada pelajaran berharga tentang akidah, bahwasanya Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Karena tidaklah menurunkan kecuali dari atas ke bawah. Dan ini ijma salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, "Kunna wa tabi'una mutawafiruna naqul anallaha fis sama." Kami dan semua para tabi'in, murid para sahabat, mengatakan Allah ada di atas langit. Dan dalilnya ribuan kata para ulama. Maka tidak benar, tidak sesuai dengan akidah
Rasul dan para sahabat Rasul yang meyakini Allah di mana-mana, atau yang meyakini Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Sekali lagi, seorang muslimah wajib meyakini Allah ada di atas langit. Dalilnya dari ayat, hadis, ucapan para sahabat, ijma para salafus saleh, bahkan dalil secara fitrah manusia. Kemudian di dalamnya juga ada dalil kata para ulama, Al-Quran kalamullah, karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ijma salaf mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad, Al-Quran ucapan Jibril, kata ulama salaf, ini orang yang telah keluar dari al-Islam. Karena Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menurunkan Al-Quran, dia yang menciptakan manusia. Allah membedakan antara penciptaan manusia dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Kemudian juga kata para ulama bahwasanya di dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kulluhu tauhid, petunjuk tentang at-tauhid. Dari awal sampai akhir isi Al-Quran itu intisarinya tentang at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intisari dari Al-Quran. Itu intisari daripada Al-Fatihah yang dinamakan Ummul Quran. Maka seorang yang membaca Al-Quran, apalagi di bulan yang suci ini, harus betul-betul yakin Al-Quran dari awal sampai akhir mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah dan melarang dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua dari ayat tersebut, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang hadir di negerinya di bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Puasa diwajibkan atas orang yang mukim alias bukan musafir. Dan kata para ulama yang al-qadir, yang sanggup berpuasa. Karena dalam syariat Islam semuanya ditutup ataupun diikat dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, namun wajib mengganti di hari yang lain. Kata para ulama, kata-kata barang siapa yang sakit, ada 3 kategori orang yang sakit. Yang pertama, orang yang sakit kalau dia berpuasa itu tidak memadaratkannya sama sekali. Ya, seperti orang terkena penyakit kulit, anu atau kadas atau yang semisalnya, dia puasa nggak ada pengaruhnya, maka wajib dia berpuasa. Tidak ada alasan saya sedang sakit atau sakit ya jerawatan atau yang semisal dengannya, ya penyakit yang tidak ada pengaruhnya dengan puasa, maka sekali lagi tidak ada udzur baginya tidak berpuasa, wajib dia berpuasa. Yang kedua, penyakit kalau dia berpuasa akan memberatkan dia, menyulitkan, menyusahkan, bahkan semakin bertambah sakit. Maka kata ulama ini kategori yang boleh dia tidak berpuasa, namun wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian ketiga, kategori orang yang sakit kronis, yang tidak
ada harapan untuk sembuh atau susah sembuhnya. Bahkan kalau dia berpuasa akan bisa menghilangkan nyawanya misal, maka ini kata ulama wajib dia berbuka puasa, tidak berpuasa namun membayar fidyah 1 hari tidak puasa, membayar 1 bungkus nasi diberikan kepada fakir miskin sebagaimana firman Allah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Ini yang wajib kita yakini. Ad-din yusrun. Kata Rasul, agama itu mudah. Seperti tadi, orang yang sakit dengan definisi sakit tadi boleh tidak berpuasa. Orang yang musafir boleh tidak berpuasa. Orang yang lanjut usia, yang sudah tua renta tidak sanggup berpuasa, cukup membayar fidyah. Sehari tidak puasa membayar 1 bungkus nasi diberikan fakir miskin. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau dalam keadaan tua, dalam keadaan yang sudah lanjut usia, beliau mengumpulkan 30 orang miskin, kemudian diberi makan 1 porsi makanan yang sudah matang. Ini sekali lagi kemudahan dalam al-Islam. Demikian pula perempuan yang menyusui, perempuan yang sedang hamil, menurut pendapat yang rajih Allah Ta'ala insyaallah adalah cukup membayar fidyah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anti minal ladina la yutiqunahu alaikil jaza wa alaikil qada. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada perempuan yang sedang hamil, engkau termasuk yang tidak sanggup berpuasa, cukup membayar fidyah, tidak perlu mengganti. Ini semuanya karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Islam mudah, namun jangan dimudah-mudahkan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan selera kita sendiri. Islam mudah sesuai dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga dari ayat ini, Allah mengatakan walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan suci Ramadan, alias Ramadan 1 bulan. Dan kata Rasul dalam Sahih Bukhari, 1 bulan ada 2 kategori atau ada 2 pilihan, antara 29 atau 30. Dan kita wajib meyakini ini semuanya tergantung ru'yatul hilal. Kata Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma 'alaikum, jika langit tertutup mendung, genapkan bilangan bulan Sya'ban ataupun Ramadan 30 hari. Hanya ini metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, antara ru'yatul hilal atau menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, dan tidak pernah para salaf melakukan al-hisab dalam penentuan awal Ramadan ataupun awal Syawal. Kemudian kata Allah, walitukmil iddata walitukabbirallah ala ma hadakum. Kalau sudah selesai puasa Ramadan, maka malamnya silakan bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Intinya kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah 4 hari, 5 hari, atau bahkan 30 hari, atau kapan dan di mana saja, kecuali dengan pertolongan hidayah dan taufik dari Allah. Maka wajib perlu untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beribadah sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.